penghapusan piutang daerah bersyarat dan penghapusan piutang daerah mutlak. Jadi kalau bersyarat ini menunggu 2 tahun baru bisa diajukan sesuatu. Nah kalau sudah namanya penghapusan piutang daerah mutlak secara mutlak, itu yang dikampanyekan oleh melalui alur pengelolaan siklus pengelolaan ini adalah penghapusan. Jadi benar-benar dihapus dari catatan SIMDA atau SIMAK yang dikasih. Di Bapak dan Ibu, kalau namanya penghapusan ini sebenarnya penghapusan aset. Penghapusan aset baik tadi seperti dijelaskan oleh Bapak, apakah itu melalui pelaksanaan lelang, melalui hibah atau melalui tukar penukar, maupun melalui piutang-piutang daerah yang ada di Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya penghapusan kalau di siklus pengelolaan barang milik negara dan daerah. Jadi kami di Kementerian Keuangan satu-satunya unit organisasi yang punya tugas yang berlainan Pak. Tugas ini berlainan walaupun sebenarnya kalau siklusnya ini kan aturan umum Pak. Ada di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 dan yang terakhir di nomor 28 tahun 2020 itu sebenarnya sama, itu pengelolaan BLM dari BLT. Jadi seperti Bapak dan Ibu punya aturan pelaksana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaban secara detail, itu di Permendagri ya, Permendagri 19 tahun 2016. Kalau kami untuk penilaian itu ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 tahun 2020. Kalau dilelang ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020. Kalau untuk penghapusan piutang daerah atau piutang negara itu ada di PMK nomor 82 tahun 2019. Jadi sebenarnya aturan umumnya sama Bapak Ibu kita semua di pengelolaan barang milik negara dan daerah, tapi begitu aturan khusus Bapak dan Ibu punya Permendagri, kami punya peraturan Menteri Keuangan. Tapi sebenarnya ayat-ayat dari Permendagri tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban itu sama persis yang ada di aturan kami Pak. Baik terkait pengelolaan barang milik daerah tadi, kapan dia mulai dicetak ada di kami. Untuk pelaksanaan lelang harus melalui lelang di kami juga ada sama persis aturannya. Malahan kan Bapak kalau untuk eselon 1 ya atau untuk Prof beliau bisa tanpa melalui lelang Pak. Jadi penunjukan langsung. Jadi dari Pak Gubernur setelah barang itu dilakukan penilaian bisa ditunjuk langsung Pak. Kalau di mana di pemerintah provinsi kan cuma punya satu eselon 1 kan, cuma Pak Prof. Jadi Pak Prof itu bisa dengan penunjukan langsung dengan SK Pak Gubernur, Pak Prof bisa memiliki kendaraan yang dimiliki. Jadi dengan ada persyaratan tertentu, tapi tetap menyetorkan ini Pak, menyetorkan uang ke apa tadi Pak? KUD Pak, Kas Umum Daerah, KUD, iya, rekening Kas Umum Daerah. Jadi tetap ada aturannya Pak. Kalau saya nggak salah ingat 30% di BMN Pak, tapi di BMN itu 30% dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Jadi misalnya mobil itu misalnya mobil Fortuner ya Pak, Fortuner begitu dilakukan penilaian oleh teman-teman kami dari pejabat fungsional penilai pemerintah, misalnya mendapat hasil 100 juta. Nah, yang dibayarkan oleh Pak Prof itu cuma 30%. Berarti cuma 30 juta itu harus disetorkan ke RKUD. Kalau di kami kan setoran ke kas negara ya. Ya aturannya sama persis. Kalau di kementerian lembaga, kalau di Gorontalo itu mungkin seperti ini Pak. Di sini kan iki apa Pak? Iki Gorontalo. Ya. UNG, kalau rektor UNG dia eselon 1 Pak. Dia bisa atau ketua pemilihan tinggi Pak, tinggi agama, KPTA, ketua pemilihan tinggi agama
ketua KPT bisa Pak. KPT dan KPTA dan rektor UNG paling lagi Gorontalo. Jadi beliau karena dari jabatannya beliau adalah eselon 1. Tapi di luar ini Pak, misalnya Kapolda, Pangdam malah tidak masuk di situ Pak. Iya, tidak masuk Pak. Jadi kalau untuk kementerian lembaga itu kalau saya tanyakan itu cuma di KPT, KPTA dan di rektor Universitas Negeri. Ya, di situ UNG paling ada kan bisa urusan mereka yang bisa dilakukan penunjukan langsung namanya, penunjukan langsung. Jadi kalau di mana kementerian lembaga itu kami yang mengurusi Pak, biasanya dari kami yang buat tetap dilakukan penilaian oleh kami. Tapi kalau di pemerintah daerah yang bikin SK itu cukup gubernur Pak, tanpa usul DPR. Jadi cukup Pak Gubernur bikin SK, tapi yang melakukan penilaian tetap dari kami Pak yang melakukan penilaian. Itu Pak. Jadi sebenarnya inilah aturan-aturan yang ada, sebenarnya aturannya sama Pak. Bapak dan Ibu selaku pengguna barang milik daerah maupun Pak Kaban dan tim selaku pengelola barang milik daerah, kami juga demikian Pak. Kami kalau di kementerian lembaga yang ada di Republik Indonesia yang selaku pengelola barang milik negara adalah kami di DKI. Di DKI lalu yang sektor lainnya atau kementerian atau lembaga mereka adalah pengguna barang milik negara. Ini aturan dan tusi yang ada di kami Pak. Saya secara garis besar saja izin Pak, saya mau melakukan sedikit Pak terkait penilaian. Kami menerima permohonan dari laporan untuk penilaian atas tadinya sejumlah 153 Pak. Ya, seperti tadi saya Bapak tadi. Namun dalam perkembangan yang bisa kami lakukan penilaian hanya sejumlah 147 di luar yang dari Jakarta 5. Itu yang kami belum bisa lakukan penilaian. Jadi total sampai hari ini yang kami sudah lakukan itu adalah sejumlah 147. Jadi laporan penilaian yang telah kami selesaikan ini, jadi kami melakukannya di 2 tahap Bapak dan Ibu. Tahap pertama itu adalah 86 objek kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 itu 86 nanti akan dijelaskan oleh Pak Ismail. Itu sudah kami laksanakan Pak. Laporan penilaian hampir saya Pak tinggal dijilid. Jadi secara teknis aturan kami sudah melalui. Kalau tahap yang kedua ini kami dalam proses untuk membuatkan laporan penilaian sesuai laporan. Nanti untuk apa? Untuk selanjutnya terkait mekanisme penilaian barang milik daerah yang dimintakan ke kami dari DKI dari Pak Kaban nanti akan disampaikan oleh Ketua Tim Pak Ismail. Sedangkan terkait lelang, ilmu lelang nanti akan disampaikan oleh Pak Rahman. Jadi Pak Rahman ada teorinya lelang, lalu yang terakhir ada permintaan Pak untuk cara pembuatan akunnya. Akun lelang, jadi kalau kita mau mengikut lelang, karena ini pelaksanaan lelang semua secara online ada pembuatan akun nanti Pak Rahmat yang akan menjelaskan. Mungkin dari kami itu aja, Ismail dan Pak Rahmat akan membantu, dan selanjutnya mungkin lebih kooperatif kalau kita hanya jawabnya seperti usulan Pak Kaban tadi Pak. Jadi dari saya mungkin sementara cukup sekian. Selanjutnya Pak Ismail akan menjelaskan terkait penilaian yang kami laksanakan dari akhir bulan Januari. Ya, dari akhir bulan Januari sampai hari ini. Baru setelah itu Pak yang akan menjelaskan terkait ilmu lelang dan cara pembuatan akun daripada calon pembeli lelang. Oke, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian.